Hatiku hanyalah sendiri di sini. Ingin ku tunjukkan pada siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa. Udah mulai, mati dulu. I'm sorry ya. Udah mulai tapi sayanya masih nyanyi-nyanyi. Oke, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Nurina di Nurina Tok Tok. Kali ini Nurina mau tok tok alias bicara-bicara tentang tadi nyanyian saya tentang kecewa. Tentang kecewa saudara-saudara. Teman-teman, pernah gak sih merasa kecewa? Pernah dong ya. Kecewa karena apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan kemauan kita gitu. Kita maunya yang begini, yang terbaik menurut kita gitu, ternyata Allah ngasihnya yang begitu, yang tidak kita pengen, yang jauh dari ekspektasi kita gitu. Kecewa nggak? Pasti ya kecewa. Cuma ya itu tadi kan ya, kalau Allah ngasih sesuatu sesuai keinginan kita, itu namanya kita, ya itu namanya Allah tidak memilihkan yang terbaik untuk kita gitu. Tapi kalau kita ngasih ya, kalau Allah memberikan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, itu artinya Allah masih sayang sama kita. Ya, kemungkinan mungkin saja harapan-harapan kita itu kalau diberikan sama Allah, mungkin saja ada mudaratnya gitu kan. Itu Allah mencegah hal-hal mudarat itu terjadi pada diri kita gitu. Tapi sebenarnya saya tahu gitu akan terjadi apa, hikmahnya adalah itu. Cuma begitu kejadian kan kita masih, aduh kenapa nggak begini sih gitu, kenapa jadinya begitu gitu kan, pasti ada ya, sebagaimana manusia biasa kita pasti kecewa kan ya. Nah, gini, kalau saya sih dulu waktu masih remaja ting ting alah, itu pernah kan ya namanya ABG gitu kan, pernah naksir-naksiran sama awowo gitu. Tapi kadang-kadang kitanya suka, orang itu nggak suka, atau orang itu suka kita nggak suka, ya kan, namanya juga masih ABG ya gitu. Terus ada teman saya bilang gitu, waktu itu saya udah suka banget sama dia ini, cuma kok nih orang nggak ada effortnya gitu buat deketin gue gitu kan ya, buat apa namanya, ngajak jalan kayak buat ngobrol apa segala macem, kok kayaknya nggak ada effortnya banget gitu. Terus teman aku bilang gini, udahlah nggak usah terlalu ngarep, ntar kecewa loh. Nah itu artinya ekspektasi kita ketinggian, saudara-saudara. Kita maunya dia suka sama kita, dianya nggak mau sama kita. Aduh, sedih banget saudara-saudara. Ya Allah, ya kan? Kita nggak bisa mencegah datangnya kekecewaan sih, apalagi ketika kita sudah begitu berharap akan suatu hal yang kita inginkan, namun tidak terjadi, ya kan? Apa namanya? Pengen mengikhlaskan gitu, oke, saya ikhlas dia nggak suka sama saya, itu kayak kok kayaknya berat banget ya. Kita sudah ini banget gitu sama dia, gitu kan? Aduh, ini berisik sekali ya handphone. Gak apa-apa. Namanya juga centekannya di handphone ya. Handphonenya mau apa juga biarin aja gitu. Nah, terus kita mau tahu dulu nih cara menghilangkan rasa kecewa tuh gimana sih? Ya kan? Kita udah ekspektasi tinggi-tinggi, ternyata yang datangnya sangat jauh dari harapan gitu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi keadaan dan perilakumu yang kamu anggap sumber kekecewaan. Nah, kita pikirin dulu nih, ini masalah sebenarnya ada apa gitu. Masalah sebenarnya apa, terus perilaku kita terhadap masalah itu bagaimana gitu kan ya. Kita harus
take some time gitu, meluangkan waktu sebentar untuk memproses gitu. Kalau dalam apa namanya, oke, pasti pakai kasus saya tadi deh gitu, kita naksir ke lawan jenis tapi lawan jenisnya biasa-biasa aja ke kita, kan itu kayak nafsu banget ya, kecewa banget gitu. Nah, kita proses dulu, oke, ada seseorang cakep, pinter, apalah segala macem, I like him but he doesn't like me, gitu kan. Kita proses dulu apa yang terjadi, oke. Terus, dia nggak suka sama gue padahal gue suka sama dia, gitu. Kita proses, itu masalahnya ya, kita identifikasikan masalahnya, terus kita, apa namanya, proses juga bagaimana perasaan kita. Bukan perasaan kita ke dia, tapi bagaimana perasaan saya menerima untuk menerima keadaan ini. Oke, kalau misalnya dia nggak suka sama gue, padahal gue suka banget sama dia, kira-kira aku harus bagaimana gitu. Taunya dia naksirnya sama sahabat kita. Lebih kecewa lagi kita ya, lebih kecewa lagi gitu. Nah, itu dia teman-teman yang harus kita identifikasi. Pertama masalahnya apa? Kedua, reaksi kita kira-kira bagaimana harusnya gitu. Dan yang ketiga, yang paling penting nih, kita eh, apa namanya, menganalisa apakah hal ini bisa kita kontrol atau tidak. Ya kan? Kan ada sesuatu yang datang yang kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol reaksi kita terhadap peristiwa itu, gitu ya. Jadi kalau kasus yang tadi itu adalah I like him, he doesn't like me, masalahnya itu. Yang kedua adalah bagaimana cara kita melihat apa namanya, bagaimana reaksi kita terhadap masalah itu. Dan yang ketiga adalah apakah kita bisa mengontrol hal ini atau tidak. Kalau dalam kasus ini ya kita pasti bisa, minimal kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk tidak terlalu over kecewa. Ya, kalau saya nih dari dulu, kalau I like him but he doesn't like me, ya memang ada butuh proses, butuh waktu untuk memproses, tapi ujung-ujungnya ya ada, ya udah lo nggak suka gue, ya udah, lo nggak mikirin gue, ya udah ngapain juga gue mikirin lo. As simple as that. Ya kan? Nah, itu tadi adalah cara cara menghilangkan rasa kecewa, yaitu identifikasi keadaan dan perilakumu yang kamu anggap sebagai sumber kekecewaan gitu. Yang kedua, untuk menghilangkan kecewa adalah menerima rasa kecewa yang muncul dari dalam diri. Balik lagi ya, seperti yang sudah pernah saya bahas dalam video-video saya sebelumnya, itu adalah acceptance, penerimaan. Ya, bagaimana kita menerima keadaan ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas gitu. Jadi yang pertama adalah kita akui dulu bahwa kita kecewa. Oke, gue kecewa gitu ya, gue kecewa, gak usah dilawan. Oke, saya kecewa, karena gak usah dilawan, karena semakin kamu lawan, kamu semakin susah gitu melepaskan rasa kecewa itu dari dalam hati kamu gitu. Dan ini dalam bisnis saya ini sering terjadi ya, dalam bisnis Oriflame ini kita sering terjadi gitu. Misalnya kita punya member nih, kita sudah bekali dia dengan semua ilmu yang kita punya, dengan harapan dia bisa cepat sukses gitu ya. Terus udah gitu dia melakukannya dengan baik, dia bisa menjual, dia bisa merekrut, dia bisa membina teman-temannya sendiri, membina member-membernya sendiri, sampai suatu ketika jebret, she's gone, dia hilang, nggak tahu kenapa. Ya, dihubungi lewat WA nggak bisa, dihubungi lewat sosial medianya nggak balas-balas. Ternyata kita diblokir sama dia. Padahal kita nggak tahu salah kita apa. Ayo teman-teman, pernah ngerasain kayak gitu nggak? Pernah tiba-tiba diblokir sama member nggak? Saya pernah, dan biarin aja ya. Nah itu pertamanya kecewa, nggak pasti kecewa ya, namanya
di apa tadinya kita berhubungannya baik gitu, kita bercanda-bercanda terus, kalau ada apa-apa dia curhat ke kita, kalau ada apa-apa kita juga kadang bisa curhat ke dia gitu, sampai tiba-tiba out of nowhere gitu tiba-tiba dia hilang gitu kan. Kecewa nggak? Pasti kecewa ya. Tapi saran saya jangan lama-lama. Karena kalau kamu kecewanya kelamaan, itu akan bikin kamu rugi sendiri. Ya, itu tadi terima rasa kecewanya. Oke, aku kecewa. Identifikasi masalah tadi kan ya. Identifikasinya dia pergi. Reaksinya saya kecewa. Oke, saya kecewa. Saya terima kecewa ini. Ya, terus udah gitu apa namanya? Gak usah dilawan rasa kecewa itu. Oke, saya kecewa. Dah. Jadi jangan, enggak, gue gak kecewa, dia pergi. Enggak, gue gak kecewa. Tapi masih kita telepon-teleponin, masih kita WA gitu. Ya itu namanya ngelawan, rasa kecewanya dilawan. Udah terima aja. Dia nggak ini, dia tidak bales WA saya, dia tidak bales DM saya, ya udah biarin aja. Let it go ya. Seperti kata Princess Elsa, let it go. Let it go ya. Biarin aja. Kecewa itu manusiawi, tapi jangan kelamaan. Terima dengan ikhlas ya. It may be take some times, but it will worth it ya. Pasti akan memakan banyak waktu, nggak banyak sih ya, kadang-kadang terserah kamu deh, kamu mau memprosesnya lama atau enggak, tapi itu pasti akan memakan waktu, dan percayalah setelah kamu menerimanya dan mengikhlaskannya, kamu pasti akan jauh lebih baik perasaannya ya. Oke, yang ketiga adalah cari tahu siapa orang-orang yang mendukungmu. Nah, jangan larut dalam kekecewaan itu. Aduh, pacar gue ninggalin gue. Aduh, member gue ninggalin gue. Gimana nanti gue selanjutnya? Aduh, gak usah gitu. Ya, cari tahu siapa yang bisa mendukungmu. Kalau dalam bisnis saya, tindakan yang paling tepat adalah menghubungi upline kamu. Kamu cerita, Mbak, si Anu memberku tiba-tiba hilang ini gini. Curhatlah ke upline-mu karena dia adalah support system kamu di dalam bisnismu. Ya, jangan curhat ke member yang lain. Biarin aja member yang lain mah nggak perlu tahu. Ya, nggak perlu tahu masalah kita apa. Kalau mau curhat ke upline, bukan ke member. Ya, gitu. Ini saya ingat ada kejadian seperti ini di anak saya lagi. Anak saya waktu itu dia tidak diterima di UTBK. Tahun berapa dia lulus? 23 atau baru tahun lalu. Dia belajar sangat keras. Dia mau masuk universitas negeri, ya kan? Karena dia sudah terpacu dengan keberhasilan kakaknya masuk SMA, masuk universitas negeri gitu. Dia pengen juga gitu. Dia tahu kakaknya juga study hard banget, bekerja keras banget untuk masuk sekolah negeri ya. Dia juga belajar. Dari kelas 12 awal dia udah belajar tuh. Wah, udah jarang main, pokoknya tiap pulang sekolah pulang. Agak nggak lama kemudian dia les, habis les dia pulang malam jam 10 jam 11 gitu kan. Dia nggak ada waktu main-main sama sekali. Terus udah gitu, itu berlangsung kurang lebih setahunan lah ya, dari kelas 12 awal gitu, sampai akhirnya dia ujian UTBK, dan ternyata begitu hasilnya keluar, he's failed, dia gagal, saudara-saudara ya. Terus dia masuk kamar saya udah tahu dia gagal gitu, karena saya ngintip duluan tuh hasil UTBK-nya dia di di pengumumannya itu, saya udah ngintip duluan. Dia belum waktu itu, karena handphonenya nggak bisa. Pokoknya dia pengen lihat sendiri. Saya udah tahu tapi mau ngasih tahu dia, tapi nggak tega. Udahlah biar aja dia tahu sendiri gitu kan. Terus saya di kamar, kemudian dia masuk kamar dengan senyum-senyum, tapi berusaha tegar tapi nggak bisa juga gitu ya. Terus dia masuk kamar, dia bilang gini, Mama, kenapa gitu. Padahal saya sudah tahu masalahnya. Aku nggak diterima.
Oh ya udah, sini 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 sini, aku bilang gitu kan. Sini sini, kenapa? Yuk duduk sini yuk. Saya kan lagi di kamar, lagi di tempat tidur gitu. Saya minta dia duduk di tempat tidur. Kenapa kamu? Aku nggak diterima mah, katanya gitu. Oh ya udah. Nah, terus saya tanya ke dia, itu, adek, are you okay? Saya tanya gitu. Terus tiba-tiba dia diem. Terus kepalanya nih tiba-tiba jatuh ke bantal. Pup, terus dia nangis. Aduh, itu rasanya sedih banget, saudara-saudara ya. Apa namanya, dia yang gagal gitu, kita juga sedih gitu. Nah, tadi di poin ketiga adalah cari tahu siapa ya orang yang bisa mendukungmu. Nah, itu dia. Maksud saya ini anak, dia tahu yang bisa mendukung dia adalah orang tuanya, yaitu saya. Nah, itu bisa kok apa namanya, bisa mengurangi kecewa dia. Gitu ya. Asal kita bisa berperan sebagai temannya yang baik gitu. Terus ya udah, kenapa kamu kecewa? Saya nggak langsung marahin ya, nggak mungkin saya marahin. Saya nggak langsung kenapa nggak bisa lulus sih katanya. Kan kamu udah belajar ya, enggak, saya nggak langsung gitu. Tapi saya tanya, kenapa kecewa ya? Iya katanya. Kenapa kecewanya? Karena aku, dia bilang itu sambil nangis-nangis dia. Terus saya sambil elus-elus gini ya. Terus dia bilang, karena aku ngecewain mama katanya. Nah, dia yang ngomong kayak gitu, saya yang nangis, saudara-saudara. Saya bilang, enggak kok, mama nggak kecewa. Saya gitu-gituin kan. Ya kamu memang belum waktunya aja. Ya tapi kan aku udah begini-begini. Udah nggak apa-apa, terima aja. Saya bilang gitu kan. Mungkin jalan kamu bukan di UTBK ini. Gitu. Saya ingat sekali saya bilang sama dia, ingat kalau satu pintu itu tertutup, percayalah ada banyak pintu lainnya yang terbuka. Ya, kalau kamu gagal di UTBK, coba kamu daftar secara mandiri. Terserah apa namanya, eh, mau di mana terserah, saya bilang gitu. Mau di kampus yang tadi lagi boleh, yang di kampus yang lain boleh, terserah kamu. Gitu. Jadi ya, itu tadi poinnya adalah poin ketiga adalah cari support system yang bisa menghilangkan kecewa kamu, yang bisa menenangkan kamu, yang bisa meluruskan pikiran kamu. Gitu. Karena kalau kita lagi kecewa itu kan pikiran kita tuh bukan kemana-mana sih, tapi pikiran kita ruwet sendiri. Ya enggak? Kita kecewa, aduh nggak bisa, aduh gagal, aduh gimana ini, aduh hidupku nanti bagaimana ini. Ya, you need someone to support you. Find him, find her. Ya, minta supportnya dia bagaimana. Oke, jadi kalau lagi kecewa tuh jangan sendirian, ya, curhat. Curhat kemana? Ke seseorang yang kamu anggap bisa menjadi support system kamu, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang adalah kelola kelola ekspektasimu. Ya, kamu merasa kecewa karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya iyalah gitu kan. Jika kamu mengatur ekspektasimu kembali, maka move on akan terasa mudah dan perlahan terlepas dari rasa kecewa kamu, ya kan? Nah, jadi apa? Atur lagi ekspektasinya. Kalau dalam kasus bisnis saya tadi yang ditinggalin sama member, ya saya ekspektasinya adalah member ini bisa sukses. Kita sudah membinanya dengan baik, dia pasti bisa sukses, tapi ternyata dia ngilang. Nah, coba ekspektasinya diatur lagi. Ya, kalau dia nggak mau, kalau saya sih, kalau dia nggak mau ya udah biarin aja, pergi aja nggak apa-apa. Toh saya bisa mencari member lain, bisa membina member lain supaya si member lain ini sukses. Gitu kan? Kan mereka sama-sama member. Ya kan? Mereka sukses, kita jauh lebih senang kan? Tapi kalau dia kita sudah ngajarin segala macem sampai dia mahir, tapi dia tiba-tiba hilang, ya udah biarin aja, dia nggak mau sukses kali. Kita cari aja member lain yang sukses. Ya, kelola ekspektasimu. Ya. Nah, kalau dalam kasusnya anak saya tadi, dia nggak lulus UTBK, dia ngatur lagi ekspektasinya. Oke, saya nggak diterima di UTBK, gitu. Jadi ekspektasinya dia pindah. Tapi saya mau masuk negeri. Bagaimana caranya saya ekspektasinya pindah?
itu dia daftar ke tempat lain, ke Mandiri. Gitu ya. Jadi kalau ekspektasinya sudah diatur lagi, ya, tidak di yang seperti itu, tapi seperti ini, tujuannya sama, tapi caranya kita cari cara yang lain, gitu. Kalau ekspektasinya sudah diatur, maka akan lebih mudah untuk kita dalam move on. Move on, hayo move on. Gak usah kebanyakan kecewa. Ya, kecewa itu bisa bikin energi kamu makin negatif, udah negatif, makin kecewa, makin negatif, makin negatif, makin negatif, makin kamu nggak bisa ngapa-ngapain nantinya. Gitu ya, udah kecewanya nggak usah lama-lama ya. Diidentifikasi dulu masalahnya apa, diidentifikasi dulu reaksi kamu apa, cari support system, cari support system, terus udah gitu ya udah ekspektasinya dikelola lagi, dipindahkan ekspektasinya, tapi dengan tujuan yang sama, gitu ya. Nah, terus yang terakhir, langkah terakhir untuk untuk menghilangkan rasa kecewa adalah cobalah untuk mengikhlaskan segala rasa tidak nyaman di hatimu. Sabar dan ikhlas. Gak ada lain, dua itu sangat powerful untuk untuk mengelola perasaan di dalam hatimu. Wah, begini nembak saya. Ya, nggak apa-apa. Tuh kan tadi saya udah bilang, nggak apa-apa. Semua orang pasti akan membutuhkan waktu untuk memproses rasa kecewa itu. Ya, tapi jangan lama-lama. Ya, saya udah bilang berkali-kali. Proseslah masalah itu, kekecewaanmu dalam hatimu, dalam pikiranmu, kamu harus memproses itu, tapi jangan kelamaan. Ya, kalau kelamaan nanti udahlah kita kecewa, makin kita pikirin, makin nggak ada jalan keluarnya, ya kan? Kecewa kan udah negatif, ya kan? Kita kelamaan kecewa makin negatif, ya. Terus nggak ketahuan nggak ketahuan jalan keluarnya makin negatif. Nanti percayalah kamu tuh nggak akan bisa kemana-mana, kamu tidak akan bisa maju dengan kecewa, negatif, 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 negatif. Kamu energinya makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Kamu susah untuk move on, ya. Belajarlah untuk menerima apapun masalah yang terjadi, dan belajarlah untuk mengikhlaskan dan move on langsung, ya. Cari kesempatan lain, cari member lain. Oke? Nah, kalau dalam kasusnya anak saya itu, begitu saya kasih tahu, kamu udahlah let it go aja. Yang kegagalan itu udah let it go. Terus kamu cari lagi cara supaya bisa berhasil. Tadi saya bilang, bila satu pintu tertutup, maka pintu lain akan terbuka untuk kamu. Ya, tugas kamu adalah cari mana pintunya yang terbuka buat saya. Gitu ya. Dan ternyata anak saya, dia lihat-lihat segala macam, dia browsing-browsing segala macam, dia daftar ke universitas lain, universitas negeri lain maksud saya, dan alhamdulillah jebret diterima, saudara-saudara. Nah, coba kalau misalnya dia waktu gagal UTBK dia kecewa dan makin kecewa, kenapa sih, kenapa aku gagal, aku udah belajar setahun gini, makin kecewa, apa yang terjadi? Ya, dia susah move on. I'm sorry. Dia susah move on, dan ya dia nggak bisa lihat mana pintu yang terbuka untuk dia karena satu pintu sudah tertutup itu. Gitu ya. Nah, itu bagaimana kita melatih mengikhlaskan. Salah satunya adalah journaling apa sih? Nulis, afirmasi, ya. Afirmasi itu memberikan afirmasi positif atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang positif. Jadi saya hari ini mau ke journaling itu menulis, ya. Saya hari ini mau pergi ke rumah sahabat saya, misalnya saya mau curhat, saya dengan harapan dia bisa memberikan saya insight yang segar, misalnya seperti itu. Kamu tulis tuh progres kamu dari hari ke hari,
Ya, supaya apa? Supaya tulisan kamu yang positif itu masuk ke dalam benak kamu, masuk ke dalam pikiran kamu, masuk dalam ke hati kamu. Ya, supaya yang tadinya negatif 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 itu akan hilang, tergantikan dengan positif positif ya. Jadi kalau lagi kecewa, kalau lagi sedih, cari support system kamu. Kalau support system kamu adalah orang tua, dekati orang tua. Kalau support system kamu adalah sahabat kamu, ya dekati sahabat kamu. Ya, santai aja. Insya Allah semua akan berlalu. Move on aja, terima rasa kecewa. Ya, terus move on. Dan insya Allah kecewa itu akan hilang, kita bisa apa namanya? Kita bisa semangat lagi untuk bekerja lagi, untuk mencari member yang baru ya. Kalau dalam kasus bisnis saya, kita bisa mencari peluang lagi di tempat yang lain. Ya kan? Dan percayalah ya. Kalau saya sih dari dulu percaya banget. Yang namanya Tuhan kita itu kan nggak pernah tidur ya. Kalau misalnya kita sudah berusaha keras, pasti dia lihat, pasti Allah itu lihat kita usaha keras. Ya. Masa sih kalau kita sudah usaha keras sedemikian rupa, masa sih kita akan dikasih gagal melulu sama Allah? Enggak kan? Kalau memang kita menuju ke sini nih, misalnya menuju ke sini, terus pintu tertutup, oh ya udah kita cari lagi, kita ke sini, gitu kan? Kalau misalnya ini tertutup lagi, ya udah kita cari ke sini, ya kan? Masa sih dengan usaha keras kita Allah tidak akan ridho sama kita gitu. Allah tidak akan membukakan pintu sukses untuk kita. Nggak mungkin ya, apalagi selain usaha keras itu kita juga banyak beribadah, banyak beramal, banyak berzikir dan lain-lain. Masa sih Allah tidak mau membukakan pintu sukses untuk kita? Ya kan? Itu aja sih yang saya yang saya percaya, yang saya imani dari dulu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang dalam keadaan kecewa, santai aja. Proses aja dulu semuanya. Ya, identifikasi masalahnya, reaksi kamu seperti apa ya. Terus udah gitu cari deh support system. Setelah itu, setelah mendapat pencerahan, langsung merencanakan plan A, plan B, plan C, apa segala macam. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya kamu bisa move on. Karena kelamaan kecewa itu tidak baik. Ya, oke. Udah berapa lama saya ngomong ini? Oke, teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita. Perjumpaan. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua tidak ada yang merasa kecewa lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengelola rasa kecewa itu dan menggantinya dengan energi baru supaya bisa move on dan sukses seperti yang seperti impian kamu. Oke, ini teman-teman lupa kalau misalnya teman-teman punya usul, Mbak tolong bahas mengenai atau apa gitu ya, silakan tulis di komen atau bisa DM saya di Instagram, di Facebook, di mana-mana ya. Terus insya Allah saya akan riset dan saya akan upload untuk teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you for watching Nurina Talk Talk.